Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillah fil awwalina wal akhirin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin at-tayyibin. Amma ba'da. Faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Kama qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah salat Jumat rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya bagi Allah, baik puji qadim ala qadim, hudus ala qadim, qadim ala hudus, hudus ala hudus, seluruhnya adalah hak Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, manusia yang paling dicintai oleh Allah, manusia yang paling dekat kepada Allah, manusia yang paling disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjadi panutan kita semuanya, yang kelak di hari kiamat syafaat beliau sangat amat kita harapkan, yaitu baginda yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang setia kepada beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Ketahuilah bahwasanya orang-orang yang senantiasa mengamalkan atau melakukan atau memperbuat amalan-amalan yang afdal menurut agama, amalan-amalan yang afdal menurut Allah dan Rasulnya, mereka dinamakan ahlul fadli. Mereka dinamakan ahli keutamaan. Orang-orang yang senantiasa istiqomah melakukan perkara-perkara yang afdal menurut agama, mereka adalah para nabi, mereka adalah para rasul, mereka adalah para sahabat nabi, mereka adalah para ulama salihin, mereka adalah para ulama salafus salih, mereka adalah para aulia Allah. Mereka semuanya sangat amat suka, sangat amat senang melakukan perkara-perkara yang afdal menurut Allah dan Rasulnya, sehingga mereka mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedudukan mereka lebih mulia daripada yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Demikian pula halnya apabila kita senantiasa mau memperbuat, mau melakukan, mengamalkan amalan-amalan yang afdal menurut Allah dan Rasulnya, maka tentu kita pun akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karenanya, segala perbuatan yang afdal menurut agama hendaknya lah kita lakukan, hendaknya lah kita istiqomahkan. Di antaranya adalah salat berjamaah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, "Salatul jamaah afdalu min salatil fard bisab'in wa isrina darajah." Salat yang dilakukan dengan berjamaah di masjid itu lebih afdal, lebih utama, lebih istimewa, lebih disukai oleh Allah daripada salat sendirian di rumah, dengan selisih yaitu 1 sama dengan 27 derajat. Artinya salat berjamaah itu 27 derajat
dibandingkan dengan solat sendirian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Kemudian selain solat berjamaah yang merupakan perkara yang afdol menurut Allah dan Rasulnya adalah mencari ilmu agama, baik di pondok pesantren dan ataupun kita duduk di majelis ilmu, di pengajian-pengajian, di majelis-majelis taklim, di pengajian-pengajian rutin. Kemudian yang kedua adalah berjuang di jalan Allah untuk tetap istiqomah mensyiarkan agama Allah, mengagungkan agama Allah, mempertahankan dan menyebarkan agama Allah di muka bumi, serta membela agama Allah. Kemudian yang ketiga adalah mencari rezeki yang halal. Itulah 3 macam perkara yang termasuk ke dalam pekerjaan atau perbuatan yang afdal menurut Allah dan Rasulnya. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis, bahwa baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, "Afdalul a'mal ala jahril ardi salasatun." Amal-amal yang paling afdal, yang paling utama, yang paling istimewa, yang sangat amat disukai oleh Allah apabila dikerjakan di permukaan bumi, itu ada 3 di antaranya. Yang pertama adalah thalabul ilmi, mencari ilmu, di mana setiap orang Islam, baik laki-laki maupun wanita yang sudah mukallaf, yang sudah balik, yang sudah tertaklif atau terbebani oleh hukum agama yang 5, yang dinamakan hukum taklifi, yaitu hukum wajib, hukum sunnah, hukum haram, hukum makruh dan hukum mubah. Setiap orang Islam yang mukallaf, mereka seluruhnya diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya untuk selalu mencari ilmu agama. Dan kewajiban mencari ilmu agama ini tidak ada batasnya, yaitu sampai mati. Artinya jangan pernah kita berhenti mencari ilmu agama kecuali apabila kita sudah mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Carilah oleh kalian ilmu agama dari semenjak kalian lahir, berada dalam buayan ibu, sampai kalian masuk liang lahat atau liang kubur. Ma'asyiral muslimin, dan mencari ilmu agama termasuk di dalamnya adalah duduk di majelis ilmu, duduk di majelis taklim, duduk di pengajian rutin. Itu pun adalah merupakan perbuatan yang termasuk dalam kategori jihad fisabilillah, berjuang mensiarkan agama Allah, berjuang untuk tetap mempertahankan ajaran Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, "Man kharaja li talabil ilmi fahuwa fisabilillah hatta yarji'a. Idza ja'al mautu li talabil ilmi wa huwa ala hadil halah mata wa huwa syahid." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat untuk mencari ilmu agama, untuk duduk di majelis ilmu, untuk duduk di pengajian rutin, untuk duduk di majelis taklim dengan niat mencari ilmu, maka dia berada di jalan Allah. Artinya dia sedang berjuang di jalan Allah, sedang berjuang mensiarkan agama Allah, mengagungkan agama Allah, mempertahankan agama Allah, sampai ia pulang ke rumahnya. Dan apabila kematian merenggut nyawanya, sedang ia dalam keadaan mencari ilmu, sedang duduk di pengajian rutin, sedang duduk di majelis ilmu, lalu tiba-tiba datang kematian merenggut nyawanya dan ia mati, maka matinya adalah mati syahid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Kemudian yang kedua, amal yang afdal, yang seyogyanya kita istiqomahkan, kita pertahankan, kita amalkan sepanjang kita hidup dalam dunia adalah wal jihad, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kita harus berjihad, harus berjuang untuk bisa memerangi hawa nafsu kita. Di mana hawa nafsu ini senantiasa menghalangi kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Karena kebaikan-kebaikan itu tidak sesuai dengan keinginan hawa nafsu,
karena kebaikan-kebaikan itu bertolak belakang, bertentangan dengan keinginan hawa nafsu. Maka oleh karenanya ketika kita timbul perasaan malas untuk berbuat baik, untuk beribadah, untuk beramal soleh, maka kita harus sadar bahwa kita harus melawan halangan dari hawa nafsu tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Berjuang melawan hawa nafsu itu pun ada termasuk jihad atau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, amal yang afdal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pencaharian yang halal atau mencari rezeki yang halal untuk menafkahi istri dan anak-anak, untuk menafkahi keluarga dengan rezeki yang halal. Itu adalah termasuk amal yang paling afdal, amal yang paling utama, amal yang paling istimewa, amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mencari rezeki yang halal untuk menghidupi keluarga dan anak-anak adalah merupakan amal yang paling afdal? Karena amal ibadah kita yang kita lakukan yang lainnya itu akan menjadi rusak manakala kita mencari rezeki dengan cara yang haram, dengan cara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita akan tertolak, ibadah-ibadah kita akan tertolak manakala kita memasukkan barang haram ke dalam perut kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, "Kullu lahmin nabata 'anil haram fannaru aulabi." Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, artinya daging tubuh kita tumbuh dari makanan yang haram yang kita masukkan ke dalam perut kita, maka kata Nabi, "Pannaru aulabi." Daging yang tumbuh dari barang yang haram tersebut akan sangat menggelegar, dibakar di dalam kobaran api neraka. Lebih layak daging yang tumbuh dari barang yang haram, lebih layak dibakar di dalam kobaran api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Jadi yang pertama adalah mencari ilmu agama, yang kedua adalah berjuang di jalan Allah untuk tetap istiqomah, mensiarkan, mengagungkan, mempertahankan ajaran Islam di muka bumi dalam situasi dan kondisi apapun. Walaupun orang-orang yang anti-Islam begitu hebat menyerang Islam, namun tetap kita istiqomah untuk mensiarkan, mengagungkan, mempertahankan ajaran Islam yang telah diwariskan, yang telah diajarkan, yang telah dibawa oleh baginda kita yang mulia tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah mencari rezeki yang halal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa kepadanya, yakni tetap istiqomah, tetap komitmen untuk menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Dan janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Islam, karena di hari kiamat nanti kata Allah, aku hanya akan menerima agama Islam. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat 3 Ali Imran juz 4 ayat 85. Kata Allah, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali agamanya itu tidak akan diterima oleh Allah di hari kiamat, dan ia akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi, orang-orang yang menyesal, orang-orang yang celaka, orang-orang yang oleh Allah ditempatkan di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tersiksa. Na'udzubillah min dzalik. Yuk kita pertahankan iman kita pertahankan keislaman kita pertahankan Islam kita pertahankan agama kita di dalam diri kita dengan cara diantaranya jangan tinggalkan sholat. Karena apabila kita meninggalkan sholat 5 waktu, maka rusaklah keislaman kita,
dan dikhawatirkan meninggal dunia dalam keadaan sudah tidak beragama Islam lagi. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.